Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Rawahu Muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga para jamaah dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, longgar waktu, longgar ibadah, dan semoga Allah golongan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini sampun sami siam mboten? Insyaallah besok. Terus ada yang plus besoknya lagi, ada yang tambah terus. Tapi Rasulullah ngendika jangan sebulan penuh seperti bulan Ramadan. Walaupun beliau menyampaikan bulan Muharram waktu yang baik untuk berpuasa, sunnah di dalamnya, tetapi jangan terus menerus ya, ada jedanya supaya berbeda dengan puasa wajib Ramadan. As-sanatu dalam satu tahun itu isna asyara syahran, ada 12 bulan gitu. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang disebut sebagai bulan haram. Thalatha mutawalliyat, dari keempat bulan haram itu 3 bulannya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan ke-11 dalam tahun Hijriah. Setelah itu bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Setelah itu bulan ini Muharram, bulan pertama. Lalu 1 bulan itu antara bulan Jumadah dan Sya'ban, berarti bulan Rajab. Ada 4 bulan. 4 bulan itu disunnahkan banyak-banyak berpuasa. Dan di antara puasa yang banyak dilakukan Rasulullah setelah Ramadan itu ternyata Sya'ban. Tetapi beliau tadi di muqaddimah kalau sampaikan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah itu karena apa? Karena penjelasan tentang keterangan dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara kenikmatan yang terbaik puasa setelah Ramadan itu di bulan Muharram muncul setelah akhir-akhir periode dakwah beliau. Nah, jadi sebelumnya ya bulan Sya'ban Rasulullah banyak berpuasa. Nah, puasanya di bulan Muharram itu di tanggal 10 Muharram. Kalau kalender kita yang kita pakai sekarang berarti besok Senin, besok ini puasa 10 Muharram. Nah, puasa 10 Muharram itu puasa yang sudah jelas dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau praktekkan langsung. Tapi ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, ini orang
Yahudi wan Nasara juga berpuasa di tanggal yang sama, 10 Muharram itu. Ya. Bagaimana ya Rasulullah? Ya, bertentangan dengan bagaimana kaidah tasyabbuh. Takutnya ini mulai dari siapa dulu. Tapi Rasulullah sampaikan perkara risalah ketauhidan itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi dan Rasul sebelumnya yang tercatat dalam Al-Quran kita ada 25 Nabi, plus yang dituliskan itu ada Nabi Khidir, dan di luar itu ya, ada 124.000 Nabi dan Rasul sebelum ditutup oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya juga membawa pelajaran dan risalah. Nah, sampai di Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutuplah kesempurnaan risalah itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi semuanya itu tersempurnakan di Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau katakan, jikalau mereka Bani Israel bersyukur karena kemenangan Nabi Musa alaihissalam ya pada hari ini dalam berpuasa, maka yang lebih berhak adalah kita, karena dia juga Nabi kita. Dan kesempurnaannya ada di zaman ini, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus untuk menambah yakinnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ya kita insya Allah tahun depan, nah redaksinya berbeda ini, tahun depan kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi hal yang sama yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara yang disebut dengan Tasu'a pada 9 Muharram. Nah, yang terjadi adalah sebelum datangnya tahun baru, sebelum datangnya tahun berikutnya di mana Rasulullah akan melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram, Rasulullah sampun wafat. Sehingga dari pelajaran ini monggo ya, mau pakai 10 Muharram saja boleh, mau pakai 9 dan 10 hari ini dan besok monggo. Nek hari ini katanya godaannya banyak guys tadi. Wah, godaannya banyak, saya tak besok aja. Wah, hari ini enek Car Free Day, enek soto. Niki mungkin enten sarapan. Oh, enek sarapan piye no ya. Ya sunnah ya nggak apa-apa. Saya tanggal 10 plus supaya menyelisihi saya tambahkan 11, mau tambah 12, 13 monggo, yang penting nanti ada jedanya. Nah, yang nggak penting dan menganyalkan itu loh yang tentang grup-grup WA atau yang dialog-dialog interaktif tentang perbedaan penetapan tanggal 1 terus besok poso ora isu tanggal 10 wae genah dilakukan Rasulullah. Kan rung mesti ke tanggal 9. Wah, kayak kita udah pinter banget dengan dalil itu. Wong rung dilakoni Rasulullah yo sing dilakoni. Yo ora, wong Rasulullah pun ngendika lho. Itu mutawatir, semua menyepakati, sahih, jelas sekali. Besok tahun depan itu Rasulullah mau puasa. Kok kandhane ngayal lah bareng hari hanya ora poso kabeh itu lho. Wis debat ngono poso. Ora wis kalalen aku sunah kok. Sing sijine lha ndek iki poso ora hari Ahad ngono. Akhirnya itulah yang membuat kita menyepelekan perkara sunnah. Di situ ya teorinya pun paham kabeh, tapi pelaksanaannya kadang-kala itu ya wis lah tahun ngarep neh lah. Oh, padahal nih hikmahnya napa? Faedah dari puasa Muharram 10 dihapus dosa-dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah kemarin, wah aku inggih susah banget itu. Puasanya beda men piye gitu. Yang satu
menggunakan ya gimana, bismillah. Yang penting berniat untuk berpuasa. Kalau puasa Arafah kemarin setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kenikmatan hikmah itu kadangkala kalah dengan kenikmatan dunia kita, Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Setahun yang lalu dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini puasa yang hukumnya itu sunnah, tetapi Rasulullah sampaikan redaksinya itu ayo gitu loh, walaupun hukumnya sunnah. Ayo, beda loh ya dengan Senin, Kamis, Daud. Nah itu tiap bulan bisa berulang. Lah ini di waktu-waktu khusus, di waktu-waktu tertentu yang disampaikan Rasulullah. Jadi kalau sudah disampaikan, diajak, nah berarti harus dipengke bahasanya kita gitu. Nah, sebagian ulama itu malah mengatakan kalau ada puasa sunnah yang dipengke oleh Rasulullah, dianjurkan, dikabarkan untuk dilaksanakan, itu pelaksanaannya, adab puasanya ya jangan seperti puasa-puasa sunnah yang sering kita lakukan. Senin, Kamis, puasa Daud, itu yang mungkin ini lebih ke praktek dalam pelaksananya begini. Saya niat puasa sunnah Senin, besok Senin puasa. Pada siang harinya diajak direktur, yo sarapan tengkleng Mbak Siti. Wah, tengkleng bro no. Pripun Pak? Wah poso. Ditanglet ila. Napa siam masih balon no. Nah jawabnya siam apa mboten niki? Alhamdulillah nembe mboten. Nah iki ngapusi padahal poso gara-gara tengkleng. Terus yang satunya insyaallah, wah kok ora sida tengkleng. Waduh piye iki sing bener yang mana? Ya karena ini sunnah yang mungkin sudah istiqomah kita lakukan. Monggo dijamu, afdal kita menerima jamuan. Mungkin beda dengan ketika kita bertamu dijamu terus nggak tahu nih kalau kita puasa, dan kita puasa yang istiqomah, puasa yang sudah sering kita lakukan, batalkan. Saya belum mendapatkan mantapnya dalil bagi orang yang puasa sunnah itu dijamu, dimaem, habis itu diniatkan dilanjutkan lagi. Lah itu kemarin ada yang tanya itu, saya belum bisa jawab ini gimana nih yang benar yang mana. Kalau yang berpuasa lupa, jadi wis puasa rutin lah, lupa tenan saking senenge gowes atau apa, bersepeda bareng-bareng terus mampir es teler, mampir tahu kupat, wah sampai selesai es telernya. Jadi sudah kenyang perut, seneng haus hilang, lagi ingat Pak, baru ingat, sah itu puasanya, lanjut aja, alhamdulillah. Loh kok enak men, lah lupa beneran mau gimana? Yang susah itu baru di tengah jalan ngeledos lombok tahu kupat klenyes, astagfirullah puasa piye ki cah. Lah sudah tahu kalau pengen ngelanjutkan ya langsung lanjut, sah puasanya. Yang jadi nggak sah itu bar ngeledos pedes terus aduh puasa sik ben ora pedes lah, yang ben ora pedes ini yang batalkan puasa. Jadi yang kadang-kala salah lagi wis kelingan iki aduh seret-seret tak mimi, nah, pas mimi ini batal ini karena sudah tahu sedang puasa. Loh piye no tat? Ya itu resiko, sudah diingatkan Allah di tengah jalan. Alhamdulillah kalau diingatkan Allah pas rampungan kabeh wis malah sok iso anggur se buah no rampung. Astagfirullah, Dek. Puasa ya kamu. Piye ya? Ya lanjut dong, lupa. Enggak apa-apa. Nah, itu adab kita di puasa-puasa istiqomah kayak gitu. Syafar, rakwat batal, nggak apa-apa. Allah sudah kasih paket itu pahala. Selesai puasa kita, tapi tidak disengaja. Jam 09.00 langsung sengaja aku mau puasa, bismillah niat. Wis enek soto apa-apa, itu niat disengaja, ya nggak boleh begitu. Yang betul-betul karena uzur memang tidak kita rencanakan, syah itu. Nah khusus puasa-puasa di bulan-bulan haram yang dianjurkan lah, jangan adabnya seperti itu. Puasa Muharram nih gitu. Terus nanti di apa jenenge habis duhuran ditawari ya sama Pak Umar, ya Mas bakso Pak Eko. Wah puasa Muharram ini sudah
sudah apa masyhur. Semua orang sudah tahu. Pasti ini ada puasa nih sebelum Muharram gitu. Ya terus jangan kan ini sunnah lah, beda sunnahnya itu levelnya dengan yang sudah kita lakukan sehari-hari itu istiqomah. 10 Muharram nggak bisa kita lakukan di 10 Sya'ban ya toh? Tidak bisa kita lakukan di 10 Dzulqa'dah, di 10 Jumadil Ula, enggak bisa. Ya adanya di bulan Muharram. Jadi eman-eman kalau tidak dimaksimalkan. Walaupun tetap saja hukumnya sunnah. Tapi ingat berulang kali kami sampaikan, sunnahnya Rasulullah, sunnahnya sahabat itu peng-pengan gitu loh Pak. Bukan sekedar hukumnya, oh ini sunnah, ini wajib, yang wajib kita harus gas, yang sunnah biasa enggak di situ. Tapi bagaimana penghargaan, penghormatan terhadap apa yang sudah dicontohkan dan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kita cintai itu ngomong, kita dengarkan kok. Apalagi ngasih nasihat, kita lakukan. Apalagi nyuwun apa, seseorang yang kita cintai bilang apa, kita perhatikan benar. Apalagi kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimaksimalkan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi perkara puasa itu insya Allah sudah jelas sekali. Nah, tinggal kita niatkan. Kalau yang spesial momen seperti itu, kalau bisa keluarga semuanya sekalian ya, sahurnya bareng ya toh. Malamnya dikasih tahu, ya besok puasa bareng-bareng. Insya Allah puasa Muharram, puasa sunnah. Nanti supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus dihapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Kalimat dosa-dosa setahun yang lalu, dosa-dosa setahun yang akan datang itu sepertinya ringan sekali disampaikan. Dosa yang bagaimana sih? Dosa yang bagaimana Bapak Ibu? Dosa yang tidak termasuk dalam dosa besar, dosa yang tidak termasuk dalam muamalah manusia. Contoh dosa besar, durhaka sama orang tua, monggo sama orang tua itu minta maaf betul. Dosa syirik kepada Allah, ya, menyekutukan Allah, taubatan nasuha, membunuh termasuk di dalamnya, ya. Terus doa yang ada kaitannya dengan muamalah, doa dosa ya pada seseorang yang kita sampai teringat terus. Bapak-bapak kalau punya histori masa lalu tentang dosa pasti ingat itu kalau belum selesai. Dek ben pas SD aku nyekik koncoku ngantek sekarat deh, wah itu minta maaf. Menjatuhkan dengan sengaja, meh lenggah kursinya diundur kayak mesti kelingan itu event-event itu ya Mas ya. Nakal-nakal itu ya itu berarti ada sesuatu yang diingatkan supaya dan dibersihkan. Ketemu orangnya minta ampun, dosa berkaitan dengan hutang yang disengaja. Wis ketemu bolak-balik sing ngutangi aja masih ingat tapi ora wani nagih karena kental cedak. Sing diutangi ya asline kelingan tapi alah paling wis lali. Ya ini dosa yang disengaja juga. Harus segera minta ampun, minta maaf sama yang bersangkutan, diikhlaskan atau dang dibayar. Nah, seperti itu. Lalu dosa apa yang dihapus? Dosa-dosa yang memang khilafnya kita sebagai manusia. Wong sholat pun kita juga bisa menghasilkan dosa kok. Benar pun kita dianjurkan beristighfar sama Allah. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wong muttaqin itu ciri-ciri kerennya itu bersegera istighfar kepada Allah, baik benar maupun salah. Benar mawon kan istighfar, apalagi salah. Maka ba'da sholah itu sunnah zikirnya yang awal ada istighfar. Lah kenapa? Padahal sholat itu baik loh. Siapa bilang sholat kita itu hanya pahala yang didapat? Bisa jadi dosa muncul saat sholat. Walaupun sholat itu innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ngerasaninya imam ada ndak? Oh, ngerasani jajare, hatinya masih. Nah, belum yang tidak sempurnanya sholat kita. Yang sering kita sampaikan pelajari itu pas sholat bacanya aja iftitah tapi hatinya kingko cateringnya teko ora. Wah Pak Umar deg-degan ora enak kabar. Iya.
Atau apa? Oh, iki engko Car Free Day pit-pitan. Wah, pite iki rung dibalekke. Kok kepikiran? Wah, mikir apa, Syekh? Rakaat pertama imam itu melantunkan surah apa sama Al-Hasyr. Itu surah napa nggih ayat pilihan niku, ayat yang menyenangkan itu kalau kita baca. Apalagi sudah masuk ke dua ayat terakhir ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Nikmat itu. Pas baca itu hatinya membaca apa? Itu sholat kita. Sempurnakanlah sholat fardu kalian dengan sunnah-sunnah yang mengikutinya. Jadi yang dihapus itu dosa-dosa apa sebenarnya? Pertama dosa-dosa khilaf kita yang fitrahnya manusia yang penuh dosa itu. Pokoknya urip dosa lah ini gitu. Nah, segala sesuatu yang mungkin kita itu lakukan tanpa sadari ternyata tercatat sebagai dosa atau biasa kita sebut dosa-dosa kecil yang tidak disengaja, itu yang dihapus oleh Allah. Lalu dua, dosa-dosa yang umum yang memang kita itu tidak bisa mencegah itu, tetapi langsung kita istighfar, astagfirullah ya Allah ya. Seperti melihat sesuatu yang membuat kita maksiat sama Allah. Yang maksiat itu kalau dilanjutkan menjadi lebih bahaya, kalau ditahan biasa disebut ghadul basar. Ditahan lalu membawa hati pikiran ke arah lain supaya tidak maksiat kepada Allah. Nah itu kan kita nggak sengaja kadang-kala. Gimana coba di jalan melihat kaum Hawa pakaiannya Masya Allah itu. Kenapa dibilang Masya Allah? Ya itu nikmat. Itu ciptaan Allah itu. Orang-orang cantik itu ya. Tapi kita nggak sengaja kadang-kala di jalan melihat, Masya Allah, terus astagfirullah. Tapi ada yang Masya Allah terus nututi, udune bablas ini belok kiri, melu belok kiri sih. Mana-mana gitu. Ada. Nah itu yang nggak kita di luar kekuatan kita untuk mencegah. Tetapi dibatasi, sudah tahu ini membawa kita ke maksiat. Bismillah, astagfirullahaladzim. Podo belok wis terus wae lah tibane gur nyedit nonton terus dari belakang atau dibalap dhisik. Nah itu ada. Hati qalbun salim ya muqallibal qulub sabbit qalbi sabbit qulubana ala dinik. Ini susah banget ini diajak untuk terus dalam jalan yang lurus. Dosanya muncul ya. Suudzon sama Allah, sama orang lain, perasaan ria, ujub, sombong, takabur. Ini terus numpuk dosa, maka kita istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Metu sithik wae ketemu Pak RT, wis jam 8 lagi mangkat, wis suudzon se berprasangka yang tidak baik dan seterusnya. Nah, itu kan sebetulnya tiap hari numpuk terus Bapak-bapak. Numpuk. Nah, itu nanti akan dihapus kalau niatnya betul-betul mengharap dengan itu. Jadi boleh loh kita puasa itu plus niatnya ditambahkan, ya Allah semoga betul ya Allah puasa dosa-dosa saya yang dahulu dihapus ya Allah. Minta sama Allah boleh sekali. Sama dengan perkara sedekah, sunnahnya kita ikhlas toh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Sholat yang disebutkan pertama dan bisa mewakili semua ibadah-ibadah yang lainnya. Surah Al-Bayyinah ayat ke berapa itu? 5 ya. Dituntut untuk menjadi bagian orang-orang yang mukhlisin, betul-betul bisa ikhlas memurnikan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenyataannya kan susah banget itu gitu. Susah sekali. Halah wong nyapu dalane sosok beda kok niatnya. Angger Pak imam lewat ngono, nyapune mak Gus resik tenan. Antek sok. Terus Pak imam lungguh ngono nonton nyapune. Wah, tenan gara-gara ditonton kan. Ora nek sing lihat ya sing gede-gede tak dijepuki.
Sama sholat pun gitu. Niat kita betul-betul tuh sama bismillah. Sholat sunnah qobliyah. Meh dikomati. Wah, ingkang komat sinten wah? Pak Umar kan? Wah, Pak Umar nginguk rene. Wah, Pak Ribut ijek sholat sunnah iki. Kosek ya wes. Pak Ribut ditonton ya. Iki Al-Fatihah wis rampung ya, tapi ditonton ya wis. Tak lanjut ke rada Al-Fatihah sing kedua. Wis, ditonton orang aja kita sudah ada kenikmatan khusus loh. Ya. Nggih mboten. Orang mungkin kedandapan sholatnya. Kucuk enggak. Wah, itu ditonton. Belum lagi perkara pujian loh. Bagaimana kita meniatkan sedekah, amal, infak ya. Kemarin sudah diterangkan ke infak dengan sedekah bedanya kan jelas kan. Infak itu lebih ke arah harta benda secara fisik kelihatan ya, yang kita cintai. Nah, maka kotak itu judulnya kotak infak, bukan kotak sedekah. Gitu. Kalau sedekah itu segala sesuatu yang bisa kita berikan dan dimanfaatkan dan mendapatkan pahala. Tenaga aja sedekah. Ya. Pak Ribut infak 10 juta untuk masjid. Pak Umar di waktu yang sama pas mboten duwe duit. Ya wis lah 10 jutane tukok ke semen, saya tak sing ngaduk karo ngelepo. Nah, yang satu sedekah tenaga, yang satu infak harta. Nah, jelas nggih perbedaan di situ nggih. Nah, sehingga kalau kota infak itu ya jelas harusnya harta yang dimasukkan. Kalau tabasum, senyum itu sedekah. Sehingga kalau kotak infak lewat yang diberikan tidak senyum tok, harta. Nek senyum tok wis sedekah. Ilah, dibiasakan kalau Jumatan, kalau apa, kalau sedekah subuh, kalau mau masuk masjid dan seterusnya diniatkan itu mukhlishina lahuddin, benar-benar memurnikan itu. Oh, kotak infak lewat tuh, kondone sedekah senyum ya, disenyumi tok. Kasihkan. Enggak apa-apa itu sedekah, termasuk tenaga loh ya, melanturkan kota infak. Nek orang nggo tanganku ya ora mlaku lho iki. Bismillah sedekah ya Allah, monggo. Tapi kan infak tujuannya. Infak ya harus harta yang kita cintai, terutama uang ya, itu sangat kita cintai hingga sering-sering berinfak. Mukhlishina lahuddin. Niat yang kita niatkan kadangkala tidak seperti yang kita bayangkan. Di tengah jalan ada dosa-dosa yang muncul. Lah itulah yang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Lah eman-eman kalau tidak kita lakukan, wah bisa dihapus loh, Masya Allah. Tadi kembali yang dosa-dosa besar taubatan nasuha. Betul-betul jangan diulangi lagi ya. Jadi dosa-dosa yang nyolong kotak infak, apalagi korupsi ya, seharusnya nompo sak yuta setengah iki entuk 2 yuta ya ditompo tanpa tanya ini yang 500 apa pokoknya iso nggo tuku susu aman. Nah, itu termasuk dosa-dosa yang harus diistighfari sungguh-sungguh ya. Bisa jadi terhapus di hikmah puasa, termasuk puasa Muharram, puasa Arafah. Bisa jadi tidak karena kita sudah tahu itu dosa gitu loh. Sudah tahu itu dosa tapi tetap kita lakukan, sehingga perlu taubatan nasuha untuk tidak mengulangi itu. Tahu ini zina, udah tahu itu tapi dilakukan. Nah bisa jadi masuk ke yang dihapus Allah, bisa jadi tidak. Wallahu a'lam, penjelasannya tidak sedetail itu ya. Dosa-dosa yang mana? Kalau yang sudah kita ketahui itu dosa, sudah dilakukan terus kita biasa saja ya sama saja. Harus betul-betul ditaubatan nasuha. Jangan diulang kembali. Napa melih nggih? Kaitannya dengan Muharram. Nah, puasa pun nggih clear nggih, insyaallah besok kita lakukan nggih. Insyaallah nggih. Lalu yang berikutnya tentang bulan-bulan hurum. Ada Zulhijjah, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan-bulan hurum ini jangan menzalimi diri sendiri. Nah, itu di surah At-Taubah, surah Taubah ayat yang ke 36. Isna asyara syahran ya, ada 12 bulan, 4 bulan haram. Nah,
Sampai sekarang ada muncul di masyarakat kita itu masih mensakralkan bulannya dalam event-event tertentu. Bahkan kemarin sini menyelenggarakan pengajian khusus tahun baru Hijriah, betul? Bahkan urusan pengajian baik itu untuk mempelajari sirah, karena ini termasuk bagian dari sejarah Rasulullah SAW, atau khusus untuk memperingati saja. Doa, mohon maaf, saya berdoa sekarang, pakai bahasa Indonesia. Dirunut nih doanya, ya Allah mudahkanlah urusan saya, bla bla bla, pakai bahasa Indonesia. Saya punya santri banyak, terus santri juga ikut-ikutan doa itu. Doa itu baik betul. Pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Bahkan banyak doa yang tidak dicontohkan Rasulullah dan para sahabat pun sekarang banyak yang hafal dan rutin dibaca. Segala doa yang baik pengharapan kepada Allah itu boleh. Yang enggak boleh itu apa? Yang enggak boleh adalah mensakralkan dan mewajibkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Itu yang enggak boleh. Contoh nih ya, kemarin saat di kepanitiaan Masjid Raya Fatimah, kita mau menyelenggarakan pengajian akbar. Saat itu yang kita suwun Ustadz Nur Islam, kalau Ustadz Abdul Aziz Ma'arif kagem muhasabah akhir tahun, bahasanya gitu. Ada beberapa jamaah yang tanya, Ustadz, kok tidak ada sholat lail jamaah lagi toh dalam agenda acara? Wah, ini nih sudah menjadi kebiasaan rutin sehingga mulai ditanyakan. Karena ada kebiasaan kita itu eventnya itu ba'dal isya, terus ada pengajian akbar, terus ada muhasabah, terus istirahat, makan, nanti biasanya itu sampai muhasabahnya sampai malam, terus sepertiga malam kita sholat lail jamaah. Nah, jamaah, terus ada doa bersama, terus dan lain-lain. Akhirnya kita sepakati tahun ketiga jangan. Kenapa? Nanti tidak jadi wajib. Orang-orang kesini karena merasa ini event yang sakral yang harus dilakukan di Masjid Fatimah. Bener, ketika susunan acara nggak ada itu banyak yang tanya, kok rasanya beda sih? Orang naik sholat laili imamnya ora iso nangis-nangis dan seterusnya lah. Semua ditanya gitu. Jawaban saya, insya Allah mungkin periode kapan lagi kurang tahu. Kalau pengen jelas monggo nanti main ke Fatimah ikut pengajian. Di dalam agenda itu diterangkan bahwasanya mensakralkan event-event tertentu menjadi sesuatu yang harus dilakukan, takutnya itu menjadi perkara bid'ah, perkara yang dilarang dalam agama kita. Walaupun itu baik, segalanya bermula dari hal yang dibolehkan sampai muncul pengharamannya, sampai muncul larangannya. Nah, apalagi sekarang banyak perkara-perkara yang baik sekali secara kasat mata, dilihat, keren banget zikirnya dan seterusnya baik. Gitu. Nah, sehingga kalau ada takmir yang takut deg-degan, wah kita orang ada ke pengajian Muharram piye? Loh, enggak apa-apa. Bisa dilakukan di tanggal lain, nggak usah nunggu tanggal 1 Syuronya, 1 Muharramnya. Takutnya nanti muncul perilaku yang semacam ibadah rutin sakral yang menjadi turun-temurun. Waduh, kok lali ya? Piye ki dosa ora? Ya enggak dosa. Gitu. Dan kemarin tercatat ada 77 tablik akbar di Solo Raya yang dilakukan malam itu. Nah, sehingga kami kalau ada teman-teman tolong disampaikan kalau menjadi kebiasaan khusus harus ada itu di malam itu jangan. Sampai ada itu muhasabah, wah nangis-nangis seterusnya. Boleh itu boleh, tapi jangan sampai diwajibkan takutnya gitu. Karena nggak ada itu. Zaman Rasulullah, zaman sahabat. Masa kita ya mau menyelisihi
gelar mereka yang seperti as-sabiqunal awwalun, gelar mereka yang mendapatkan jaminan surga. Masa sempurna sekali mereka ibadah-ibadahnya, kita mau menambah-nambah kan gitu. Boleh, yang baik itu boleh selama tidak dilarang, yang penting jangan mensakralkan, mewajibkan kegiatan tersebut. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, sehingga kita harus membiasakan diri kalau itu baik ya kita lakukan, tetapi jangan sampai mensakralkan perkara muharram. Lawang kemarin ada yang nyumet mercone jam pinten 00 to ya. Aku kan sak bodoh-bodohnya nyelenggara kayak acara pergantian tahun Muharram. Kuwi tasabuhe nganggo bianget. Gek jame jam 00 anu ya kebangetan. Wah iki panitiane iki piye? Gek ning cedhak Gladak sisan. Ya kuwi paling ya sing pengen ikut-ikutan. Masa alasannya bagus sih ya. Ketika ditanya, "Lah masa tahun baru Masehi do Rio apa? Rio renyah terserah lah. Kita punya tahun baru Hijri ya harus di Semarang." Lah kan cara berpikirnya yang salah kan. Kayak terus salah kaprah yo mercane murupe jam 00 wis telat 6 jam. Piye sih? Ya kudune adzan maghrib dan sholat maghrib, bukan adzan maghrib menyet mercon, kan salah. Kan sudah jelas jawabannya, penak banget itu kalau mau menyalahkan kegiatan itu. Wes waktune salah, masa ya meh bar adzan maghrib nyumet mercon, ya kebangetan. Ban adzan maghrib ya ndang sholat maghrib, lalu doa semoga panjangkan umur kita dalam kebarokahan, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Selesai. Ada doa khusus? Mobil khusus belum pernah. Tetapi ada ulama yang punya doa, boleh? Ada sahabat tabi'in terutama pada zaman Abbasiyah, doa-doanya keren-keren. Sampai muncul maulid pertama, peringatan Isra Mi'raj. Untuk apa? Untuk mengkabarkan. Karena takut saat itu anak-anak muda sudah terhilang, ya, terdistorsi. Wah, sudah mulai hilang ini kebiasaan untuk mengingat sejarah itu. Sehingga pada tanggal-tanggal itu dimulakan pengajian, tausiah untuk menerangkan, terus turun menurun sampai sekarang, sehingga nek ora nek kuwi medeni. Nah, itu yang salah. Ya, waktu untuk mempelajari tentang Isra Mi'raj, waktu untuk mempelajari tentang Maulid Nabi, waktu untuk mempelajari tentang perkara-perkara event khusus dalam sejarah Islam bisa dipelajari dalam 12 bulan itu. Ayatnya jelas. Isna asyara syahrun. Ya, tetapi memang 4 bulan itu bulan haram khusus, itu keren ya, ditambahkan nikmat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ngoten jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, napa meleh guys sing kaitane kali Muharram Syura niku. Yang terkenal teng Solo ya Kebo ya. Kalau bapak-bapak itu mempelajari sejarahnya itu jauh beda dengan yang sekarang. Wong itu ya munculnya ternyata tidak dari tahun dulu banget. Enggak, baru tahun versi ada yang dari Gusti Puger itu. Ada yang versi tahun 1960-an. Tapi yang paling valid itu kelihatannya yang 1970-an. Itu sudah ada masa kepresidenan, sudah pemerintahan kita Republik Indonesia sudah ada. Ternyata ada versi politiknya, ternyata ada masyarakat itu ada kegiatan khusus. Jadi tidak sakral-sakral banget hasilnya. Dan yang disebut Kiai Slamet itu tuh kebone Pak dulu itu. Apa? Pusaka keraton yang banyak. Cuman nek bahasane apa jenenge? Nek pawai ngarepe nek polisi sik lah iki nek kebo sik gitu loh. Des itu. Nah, lama kelamaan sampai sekarang jenenge Kiai Slamet itu kebune padahal semua pusaka keraton. Ya, itulah sayangnya ketika edukasi ke masyarakat tidak sempurna. Bahayanya di situ. Jadi kita kalau mau dakwah bab tauhid insyaallah sudah jelas. Bab ibadah nah yang harus selesaikan secara sempurna ya harus disempurnakan. Takutnya itu menyelisihi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan hidayah, umur yang barokah, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Bisa naik haji yang masih pending,
Kalaupun bisa dimudahkan umrohnya, pokoknya niat sungguh-sungguh supaya Allah mudahkan semua hajat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.